In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Nathan, thank you for coming loh. Udah datang menyempatkan waktu. Teman SMA gue yang kapan terakhir kita ketemu? Di gym sih. Di gym doang? Iya, di gym itu juga cuma bentar ya? Iya, sebentar. Tapi untuk menghabiskan waktu kayak terakhir ya pas SMA doang. Udah gak pernah lagi. Gue juga gak tahu lu kuliah di mana dan ngambil jurusan. Lu kuliah apa sih sebenarnya? Gue dulu kuliah di BINUS, ngambilnya IT no. Ngambil IT? Iya. Sekarang kerja di? Kerjanya di Indomilk, jadi engineer. Nggak ada hubungannya. Kok bisa sih? Nah, itu ceritanya cukup panjang sih. Jadi tahun 2016 tuh mungkin cobaan terberat lah buat gue. Tapi dari situ gue memutuskan lagi untuk nggak pengen lagi kerja di IT. Pokoknya apa aja, asal nggak jadi IT dan dapat kesempatannya waktu itu jadi engineer. Tapi pernah berarti di IT nyemplung? Ya pernah. Gua kerja di IT itu mungkin untuk 4 tahun kali. Oh cukup lama dong, lumayan. Abis itu memutuskan untuk tidak lagi. Why? Kenapa Nathan? Karena menurut gua kerjaan di IT itu ya bisa dibilang no life. Tapi sebenarnya semua pekerjaan kalau kita terlalu workaholic memang no life. Dan kebetulan gue suka banget sama bidang itu. Jadi pada saat gua suka dengan bidang itu membuat gua kacamata kuda ibaratnya, nggak ngeliat kemana-mana lagi, cuma ya itu doang. Itu doang. Nah itu membuat gue no life. Jadi gue harus korbankan itu untuk dapetin life gue akhirnya, which is memang gue dapatkan. Akhirnya lu pindah ke engineer. Gue dapet kesempatannya waktu itu di engineer. Gimana? Apa yang lu kerjain kalau dari IT ke engineer? Jadi kalau mungkin gue boleh sharing sedikit ya, sebenarnya mirip, kita ngomongnya sistem. Kebetulan tuh di tempat gue kerja sekarang ini, waktu awal-awal itu gue dipercaya untuk pegang sistem di engineer. Jadi mulai dari spare part-nya, mulai dari jadwal maintenance-nya, dan laporannya, seperti itu. Dan sekarang jauh lebih happy? Plus minus. Ada rasa kangen juga sih balik ke IT, tapi ya. Emang apa sih? Emang separah apa sih IT? Karena background gue bukan seorang IT, apa yang akhirnya membuat kayak itu under pressure berat banget atau no life yang tadi lu bilang? Sekali lagi gue bilang gitu karena gue benar cinta banget sama pekerjaan gue yang itu. Jadi dulu itu gue kerja di salah satu perusahaan konsultan. Tuh gue dapet dipercayakan di banking. Oke. Di situ gue megang sistem untuk rekonsiliasi namanya. Oke. Gue karena waktu itu ada di banking itu kan, kalau kita tahu ya transaksi kan setiap hari. Iya, setiap menit bahkan kali. Setiap menit. Nah, itu bisa aja ada panggilan kayak, oh sistem saya bermasalah. Dan sehingga kalau misalkan sudah terjadi, kita harus benar-benar lakukan di situ sampai cepat lah ya. Benar-benar. Artinya karena banking itu kan dia settlement setiap hari, besoknya transaksi lagi, jadi daily itu harus dipastikan sistem berjalan, atau enggak pembayaran akan macet. Seperti itu. Dan akhirnya yang membuat gue sebenarnya karena gue cinta sekali lagi ya sama pekerjaan itu, happy gue lakukan itu, dan gue nggak melihat apapun. Jadi gue hanya fokus bekerja. Jadi bener-bener gue nggak pernah punya waktu olahraga, gue nggak pernah waktu jalan-jalan. Kerjaan gue cuma mikirin gimana itu bang bisa tetap jalan sukses. Gila, sampai sepassion itu lo lakukan berarti ya. Karena emang dulu cita-cita gue pengen jadi IT consultant, dan di tahun 2015 itu gue akhirnya dapet apa yang gue pengen, gue cita-citain gue dapet, ya gue jalanin dengan baik seperti itu. Dan at the end ya gue ngerasa kok gue kayaknya nggak ada life banget. Karena kerjaan cuma setiap hari itu ya depan komputer ngurusin. Stres banget nggak sih itu berarti? Stres tapi fun. Itu masih funnya karena kita cinta dengan pekerjaan. Karena mungkin penasaran nggak sih ya, kalau orang yang udah passion gitu jadi kayak pengen coba lagi bisa apa jadi kayak gitu ya. Gue ngomongnya kalau misalkan kita udah passion dan itu tepat buat kita pasti nggak akan pernah stop untuk learning. Dan itu menurut gue funnya di situ, mendapatkan suatu pengalaman baru, hal baru dari situ. Ya, pada saat kita mencintai sesuatu, keinginan kita belajar tuh bukan karena belajar harus, tapi belajar karena ingin. Karena iya, satu ingin, yang kedua penasaran. Iya. Ya artinya teknologi kan, kalau gue memang passionnya di IT dan teknologi itu nggak pernah berhenti untuk berkembang, ya akhirnya
pas nyemplungnya di konsultan, ngerjainnya juga IT, dan menurut gue ini ilmu baru karena nggak pernah aku dapat di kuliah, dan pengalaman itu yang menurutku sangat berkesan. Jadi gue bener-bener fun jalaninnya. Terus habis itu kenapa stop? Nah, ya mungkin gue kalau bisa bilang ya satu, gue inget tuh project gue terakhir ya gue lagi ngerjain sebuah bank. Waktu bank swasta, gue udah merasakan bahwa gue no life, meskipun jenjang karir gue bagus banget di sana. No life itu berarti bener-bener sama sekali kita dulu bilang nggak ada waktu apapun sama sekali. Ya fokusnya bener-bener cuman itu doang. Dan gue ngerasa ya sebenarnya itu normal, tapi buat gue kayak pengen punya sesuatu yang lain gitu loh. Kayak nggak ada value lain dalam hidup gue, cuma kerja doang. Dan akhirnya gue untuk punya pikiran pertama itu mungkin di tahun 2016. Kayaknya gue pengen ganti banting setir deh. Gua harus cabut nih dari kehidupan seperti ini. Dan itu memang pertama punya pikiran kayak gitu, lama-lama tuh kayak mungkin bisa dibilang nyantol. Dan akhirnya setiap kali gue jalanin kayak performa gue akhirnya mulai drop. Karena ada sedikit pikiran itu, dan itu akhirnya ditambah dengan serangkaian kejadian yang akhirnya terjadi, memang harus terjadi ya. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut. Apa yang bikin seorang Nathan yang sudah passion banget di IT tadi, yang akhirnya tiba-tiba kasarnya quote unquote ya, melek bahwa nggak bisa nih gue jalan hidup kayak gini nih? Itu tadi, karena menurut gue no life, dan gue kayak mungkin ya karena gue tipikal orangnya tuh lebih suka jalan sendiri gitu. Akhirnya ya kegiatan apapun gue nggak punya. Ibaratnya gue ngejalanin hobi gue, mau main basket tuh juga nggak ada. Jadi bener-bener gue pagi berangkat kantor, malam pulang kantor, pagi kantor, malam kantor, dan itu repeat 1 minggu, 2 minggu. Lu sadar pada saat hobi lu tidak bisa dilakukan? Ya gue sadar pas saat gue ngelihat sosial media, ya itu memang racun sih. Teman-teman gue masih bisa naik gunung, masih bisa liburan, dia masih bisa apa, dan gue nggak punya itu semua. Tapi kan di seumur, kadang-kadang yang menjadi jebakan, menjadi trap buat kita adalah di usia kita, pada saat sudah punya pekerjaan yang kita passion, sudah punya yang tadi kayak lu bilang bahwa karir yang juga sudah quite okay di saat itu, ini kan menjadi suatu jebakan trap di pada saat gimana kita mau keluar. Itulah, makanya orang bilang selalu jangan berhenti di zona nyamanmu. Dan pas kita lagi pusing sama hal-hal seperti itu, tiba-tiba lu buka sosial media terus banyak orang ngepostkan quotes kan, jangan berhenti di zona nyamanmu. Itu kok mendukung banget gitu. Dan akhirnya gue memang memutuskan ya gue nggak pakai lama, gue bilang gue merasa sudah cukup, sudah enough, dan gue akhirnya mengundurkan diri, keluar dari perusahaan IT. Dan gue bilang sama nyokap gue, gue nggak mau lagi di IT. Dan emang itu sudah lu putuskan dari saat itu juga, lu nggak akan di IT lagi? Iya. Yang pada tadi passion banget. Dan sampai sekarang jalanin Tuhan, meskipun gue kadang-kadang hati kecil gue kayaknya enak deh balik ke IT lagi, nggak pernah muncul. Sampai sekarang. Nah ini menarik gini, kalau begitu seberapa penting pada saat kita passion sama kehidupan dari seorang lu? Karena kan ada banyak orang kayak, kalau ngerjain sesuatu harus pakai passion, harus kerja pakai passion. Tapi di saat ini kan ada cerita baru nih, yang lu dapat passion, tapi lu mundur karena hidup. Seberapa penting gitu, kalau dari lu? Kalau gue boleh ngomong jujur, ini balik ya, pilihan ya. Karena semua orang punya pilihan. Tapi yang gue mau kasih tahu ini adalah umum. Umumnya orang itu bekerja, kalau gue pribadi harus dengan passion. Kenapa? Karena pada saat kita nggak punya passion dan cobaan itu datang dan kita tidak mencintai pekerjaan kita itu, kita akan mudah banget untuk nyerah. Karena kita nggak cinta, gampang banget untuk menyerah karena kita nggak punya passion itu. Tapi kalau dalam in-case gue, karena gue lebih mementingkan value yang tadi gue bilang tadi itu, kehidupan yang gue bilang itu, jadi akhirnya gue mencoba untuk mengalahkan ego gue, passion gue itu untuk gue bisa dapat life itu. Dan apa rasanya? How do you feel sekarang? Ya, get that life yang gue mau. Dan ya plus minus lagi, karena balik ya, kalau selama lu gak kerja di passion, kalau lu kena masalah, itu adalah cobaan pertama lu.
pada saat lu pada saat lu masih fine aja, semuanya lancar, nggak ada passion, no problem. Tapi pada saat itu semua ada masalah, itu baru diuji. Di situ baru ada masalah ya. Nih, gue nggak passion gue sih soalnya di sini. Ya udahlah, nggak usah lah, kita lanjutin. Biasanya di situ. Ini bagaimana sekarang dengar kerjaan lu sekarang? Wah, itu sih banyak. Itu bukan passion gue memang kalau sekarang. Tapi lu ngatasin gimana? Pasti kan ada, kita nggak bisa pungkiri bahwa ada kejenuhan, adanya tingkat kebosanan juga lah pasti mau nggak mau. Ya, gue bisa bilang sih stres banget. Karena sekali lagi, lu goal lu sekarang nih, goal gue satu kan gue mau ngejar value life yang gue bilang tadi. Gue punya waktu buat community, gue mau punya waktu buat hobi gue mau punya waktu buat keluarga gue dan lain-lain. Yang sebelumnya gue nggak pernah dapet. Dan yang membuat gue stres itu karena gue harus jalani pekerjaan yang gue nggak passion dan gue nggak ngerti, tapi gue dapat di sana, dan banyak cobaan. Artinya di situ gue dapat masalah banyak. Jadi tekanannya itu besar sehingga ya menurut gue stressful. Seberapa stres ya kalau seperti itu untuk ngejalanin hal yang bukan passion? Tapi mau nggak mau kan kita harus ngejalanin kan? Sangat stres banget dan ya mungkin sampai sakit-sakitan gitu lah ya. Dampaknya paling parah apa yang pernah lo alamin? Gua inget tuh kalau nggak salah gua baru pindah mungkin 4 bulan atau 5 bulan, masih tahun yang sama, baru gua pindah, gua harus dioperasi usus buntu. Cobaan pertama datang. Dan gua selama gua dari sekolah berkarir, gua belum pernah punya masalah di pencernaan. Baru muncul langsung dikena usus buntu. 4 bulan setelah pindah. Langsung. Gitu. Sampai separah itu ya? Sampai separah itu. And then abis itu? Dan ya abis itu berlanjut. Yang paling lucu kalau bahasa dokter ngomongnya namanya dispepsia. Dispepsia. Apa tuh? Itu sebenarnya asam lambung. Kalau orang ngomongnya awamnya mah. Ya. Oh ya, orang awam taunya itu. Itu bahasa kedokteran yang ya, oke. Iya, bahasa kedokteran namanya dispepsia. Nah, terus gue nggak pernah dari gue kecil sampai gue gede saat itu punya permasalahan pencernaan, nggak pernah. Iya, tiba-tiba muncul. Itu kan stres kan? Ya, kalau zaman dulu karena gue nggak pernah punya mah dan gue nggak mengenal apa itu mah, gue mikirnya telat makan. Iya. Kalau nggak minum kopi. Iya. Atau misalkan kalau dulu gue perokok ya, jadi apa itu mungkin gara-gara gue ngerokok juga seperti itu tuh dulu. Bisa, sekarang masih nggak? Nggak sih. Akhirnya Nathan. Iya. Dan itu mungkin ya secara psikis gue bilang, pikiran gue mungkin gara-gara gue makan cabe, gue telat makan, pola tidur gue nggak bener, gue kena mah. Ternyata. Itu awal-awal belum mengenal apa itu asam lambung. Belum mengenal. Ya, kita tahu orang sakit. Terus sama makin sering dan makin parah. Iya, mah itu kan kalau nggak salah kalau sampai parah banget kan sampai sesak napas. Wah, parah. Kalau asam lambung itu sampai parah banget, gue pernah ngerasain. Satu, itu gue keringet dingin. Hah? Di ruangan ber-AC. Bingung gak lo? Badan kita sampai nggak tahu lagi tuh. Jadi gue bener-bener sampai yang kayak mendadak. Nggak mendadak, cuma kayak misalkan gue malam-malam nih mau tidur, gue bisa keringet basah. Padahal tuh di ruangan ber-AC. Sampai seperti itu. Dan yang terakhir yang gue alamin itu, gue sampai terkena namanya vertigo. Jadi gue tuh sampai ngerasa kayak mau jatuh. Yeah. Mau jatuh terus. Kayak orang darah rendah kan masalah vertigo tuh ya. Gue taunya dulu kenalnya itu orang penyakit darah rendah. Iya. Dan gue nggak pernah darah rendah. Tiba-tiba bisa kan, gue baru tahu itu ternyata bisa disebabkan oleh juga asam lambung. Gitu. Setelah gue konsultasi, gue cek ke dokter, ya itu ternyata memang bisa pak. Jadi asam lambung itu bisa sampai vertigo. Sampai separah itu ya, padahal cuma dari stres dong. Dari stres. Di saat banyak orang kadang-kadang yang masih muda menyepelekan kayak stres dalam pekerjaan atau apapun itu, merasa bahwa udahlah biarin masih muda, kita juga bisa. Tapi maksudnya kalau kita open kan umur kita juga masih di antara mereka lah ya, 20-an something lah ya, 20 lewat dikit kan. Kita masih muda kan ya? Masih muda, 20 lewat dikit. 20 lewat dikit. Dikit ya. Penting masih angka 2. Iya, masih penting 2. Yang penting masih 2, ya kan? Iya. Ternyata buat anak muda pun bisa sampai separah itu. Bisa.
Karena ya ini mungkin kerabat itu juga usianya belum sampai 20 tapi juga sudah punya pengalaman asam lambung yang cukup banyak. Bahkan sekarang juga anak-anak pun juga bisa kena asam lambung. Secara sekolah? Belum tentu. Sekarang kalau kita bicara kan kalau anak-anak itu kan harusnya dijaga dengan orang tua ya. Artinya makan nggak mungkin telat dong. Ya, mungkin kalau ada yang punya kelainan oke, tapi juga ada yang karena stres. Itu ada. Gila. Nah, ini kerabat ya. Separah itu ya. Separah itu. Ya. Dan ya kalau gue akhirnya ya mau nggak mau harus live with it. Karena once lu udah asam lambung, itu lu nggak akan pernah bisa sembuh total, kecuali lu bener-bener jaganya bener-bener bertahun-tahun. Dan itu pun menurut pengalaman gue pribadi masih akan muncul sesekali. Kayak kalau lu misalkan lupa tuh dalam arti, lu minum kopi, lu kecapean gitu, lu udah kemarin-kemarin udah kecapean, terus lu pantangan lu langgar, lu minum kopi, lu makan pedas. Dalam waktu bersamaan mungkin bisa muncul lagi. Atau misalkan lu stres lagi bisa muncul lagi. Lebih sensitif dong ya berarti? Lebih sensitif. Tapi nggak yang kayak terus-terusan. Nah, terakhir juga lu kan cerita sama gue kalau nggak salah lu sempat ada stroke ringan. Itu Ya. hubungan juga nggak? Ini sedikit atau turunan? Sedikit berhubungan. Jadi intinya karena asam lambung itu kan juga ya. Tadi itu kan kalau gue bilangnya ya ada dua ya. Satu gara-gara memang lu dari makanan, minuman dan segalanya. Ada juga yang dari bawaan kelainan, juga ada juga yang karena stres. Kebetulan tuh karena gue dari stres. Stres itu tetap ada di sana meskipun gue sudah biasa live with it. Ternyata penyakit lain muncul. Kebetulan dalam keluarga gue cukup bisa dibilang punya bakat buat hipertensi. Jadi di hari itu gue tensi lagi tinggi banget. Kalau nggak salah 178, bawahnya 112. Lu stroke total udah bagus tuh Pak. 178. Ya itu gue masih bisa jalan meskipun agak sedikit ngambang. Terus ya ditambah lagi di hari itu kalau nggak salah jam 7:30 gue belum makan malam. Berarti ada hubungan. Jadi karena gue udah bakat hipertensi, gue juga waktu itu karena udah punya asam lambung dan gue telat makan malam. Kemana-mana jadinya? Tambah didukung. Dan malam itu gue sampai mungkin sesak nafas. Ciri-cirinya itu badan gue udah kesemutan. Kebetulan banget gue sehari sebelumnya baru baca artikel orang yang kena serangan jantung di bioskop. Serius? Iya. Jadi sehari sebelum lu baca itu? Iya, itu lu baca kenapa? Enggak, baca aja kan berita. Iseng. Gue emang suka baca berita dan gue liat ada orang, kalau gue lupa di orang-orang itu lagi nonton dan dia kena serangan jantung. Itu aja sih. Terus tapi dia selamat di situ dan gue baca artikel itu diajarin bahwa kalau misalkan kita kayak ngalamin kayak gitu tuh suruh pukul arteri vena. Gue nggak tahu bener namanya apa enggak arteri vena, cuma di salah satu ini di tangan ini ada saraf lo yang paling besar, yaitu disuruh dipukul buat dipompa. Dan gue waktu itu ngerasa pada saat gue malam itu gue nggak bisa setir pulang dan gue akhirnya harus pesan taksi. Waktu itu gue kalau nggak salah pakai Gokar. Untuk pulang ya gue pesen. Akhirnya waktu saat di jalan itu gue ngerasa badan gue mulai kesemutan. Gue inget artikel itu. Waduh, kesemutan ciri-cirinya mirip banget. Gila. Terus gue ngerasa kesemutan itu makin parah, makin naik di dalam badan gue. Pertama itu dari ujung jari, ujung kaki, terus dia naik dari kaki sampai ke betis gitu kan. Terus gue ngerasa mulai nafas gue mulai tersengal-sengal lah, mulai agak tuh kan. Terus gue bilang ke itu, gue bilang sama cewek gue bilang sama orang tua gue, kok kayaknya sek gitu ya, gue kok kayaknya kayak mau serangan jantung. Bisanya parno gitu ya, gue baru baca artikel. Tapi pada saat gue ngerasa makin parah, gue bilang sama supir yang tadinya gue mau pulang ke rumah, gue bilang, Pak, kalau saya nggak kuat tolong berhenti di rumah sakit ya. Karena kebetulan gue tahu gue bakal lewat satu rumah sakit dan gue bilang kalau gue nggak kuat
berhenti turunin gue di UGD situ. Dan bener aja tuh kesemutannya naik sampai pada saat gue udah dibaringin di UGD itu udah di kepala. Wait, jadi lu nggak sampai pulang dong itu? Nggak sampai pulang karena pada saat di tengah jalan tuh gue ngerasa udah nggak bisa nafas. Dan ya puji Tuhan banget ya, itu sopir Gokarnya baik banget. Jadi gue udah nggak bisa jalan, gue udah nggak bisa mikir, gue bawa tas, laptop, isi semua dompet dokumen gue, sama dia dibawain UGD. Dan gue nggak bawa cash, gue nggak bisa bayar dia dong. Jadi itu Gokar nungguin sampai ada kerabat gue yang datang, itu orang tua gue yang datang dia buat bayar. Dan ternyata pas lu masuk UGD dokter vonis? Jadi nggak bisa langsung vonis. Jadi dia ada banyak ambil tes. Dicek dulu ya? Dicek dulu. Paling penting itu dia ngecek di jantung tuh namanya ngecek enzim. Enzim jantung gue lupa namanya apa. Cuma nggak langsung jadi. Jadi mungkin berapa lama ya? Sejam 2 jam gue harus nunggu hasilnya itu gue biar tahu apa. Cuma memang ada indikasi bahwa gue itu mengarah ke sana, serangan jantung. Itu berarti itu di tahun berapa? Tahun ini 2020 awal tahun. Oh baru, ya berarti yang gue chat lu tuh kejadian juga baru. Oh my god. Jadi yang gue ngalamin vertigo itu di akhir tahun 2019 mau pindah ke 2020. Posisinya gue lagi raker di Bandung. Yaitu gue sampai pertama kali gue ngerasain didorong kursi roda. Itu udah gejala awal di situ ya, bulan Februari kalau nggak salah kejadiannya yang gue ceritain tadi. Dan abis akhirnya dan emang dokter vonis lu jantung. Ya akhirnya dia nggak bisa langsung mastiin karena gue harus apa ya namanya, masih ada cek lagi gitu kan? Cek lagi yang jadi, kayak ditempel juga gitu. Oh kalau tempel tuh kan kayak cuma buat ngecek denyut dan lain-lain gitu ya. Jadi kayak dimasukin cairan terus gue difoto. Gue lupa sih apa namanya istilahnya. EKG lah. Bukan EKG kali ya. Jadi yang dilihat scan paru-paru gitu ya? Jantung. Jantung ya? Jantung. Jadi dialirin cairan gitu panas, disuntik dari infus lo ke jantung. Nah itu difoto. Itu ada alatnya sendiri. Gitu. Dan akhirnya puji Tuhan divonisnya memang belum mencapai serangan jantung kebetulan. Jadi itu kalau bisa disebut bahasa terkenal angin duduk. Oh. Tapi itu juga kalau telat kan lewat juga kan? Ya, biasanya rata-rata orang-orang yang punya penyakit ini nggak sadar. Dia sebenarnya udah hampir tuh lewat. Karena sebenarnya kalau secara enzim jantung ya enzim itu sudah menunjukkan indikasi ke arah sana. Tapi cuman belum sampai ke angka itu gitu. Berarti untungnya lu juga adalah pertolongannya juga cepat. Lo sendiri juga sadar dan pas masuk rumah sakit pun juga diberikan timing yang pas. Iya, jadi kalau bisa bilang cepat karena gue baru baca artikel itu kemarin diajarin suruh mukul-mukul begini, selama di jalan gue pukulin. Jadi karena gue takut itu beneran. Ya, itu berarti Tuhan besertamu banget tuh. Iya, kalau gue bilang ya Tuhan sayang. Gila itu kalau misalkan let's say anggap aja berita itu ke 1 hari sebelumnya lu nggak baca, lu nggak tahu apa-apa kan berarti? Karena gue udah sempat ngerasain waktu gue di UGD itu gue nggak bisa buka mulut, kayak orang gagu. Kayak orang gue bilang stroke ringan itu yang gue rasain di situ. Karena gue sampai mau buka mulut nggak bisa. Gila itu awal mulai cuma gara-gara asam lambung, stres, banyak kerjaan, lupa makan, lupa ini, deng. Dan itu semuanya domino. Menurut gue beruntun. Semakin kita deny ya, oh kayaknya cuma sakitnya sepele, nah doang minum obat selesai. Enggak men. Semakin umur lo bertambah, metabolisme lo semakin berkurang. Daya tahan tubuh lo gak akan sekuat dulu. Pasti terus menurun. Dan sekarang hidup lo bagaimana? Ya, apa yang harus lo maintain? Ya harus live with it. Gue harus tahu batasan diri gue gak boleh kecapean. Gue harus tahu sendiri pantangan-pantangan gue. Ya terutama makanan sih ya. Kalo Padang gitu udah gak boleh dong? Kadang-kadang masih sih. Tapi sebenarnya gak boleh? Tapi jangan bilang-bilang ya. Dimarahin nyokap gue nih. Tapi harusnya gak boleh kan? Harusnya enggak. Jadi gue sebenarnya harus punya diet yang cukup ketat. Ketat, tapi gue rebus gitu-gitu ya. Ya itu berjalan berapa bulan doang. Terus itu gue nggak tahan. Sama namanya rendang, men. Wih gila men.
Nggak bisa hidup kita tanpa rendang tuh nggak bisa. Nah, akhirnya gue makan rendang, makan mie lagi dan lain-lain ya. Tapi tahu batas mengenali tubuh jadi kasar ya. Ya, sometimes ya. Namanya manusia bisa hilaf ya. Jadi wah, nasi Padang ya. Makan nasi berapa 2. Tapi pernah kamu lagi nggak? Puji Tuhan sih ya satu pantangan yang gue lakuin yang itu sampai sekarang masih itu ya gue berhenti rokok. Jadi sama sekali nggak vape, nggak rokok, bersih. Ya itu yang mungkin yang paling faktor yang paling besarnya. Karena gue kasih tau dokter itu, lu ngerokok aja itu lu udah pegang 40% serangan jantung. Hah? Udah pasti 40% faktor ya. Sisanya faktor dari Tuhan ya mungkin ya. Jadi cara kesehatan tuh dibilang kalau lu udah pasti jangan ngerokok, lu udah pasti 40% pegang kemungkinan kena serangan jantung. Makanya jangan merokok. Bener banget kan itu. Iya sih. Tapi ya sekali lagi untuk berhenti itu memang perlu komitmen sih. Jangan sampai ngerasain dulu lah. Ya, jangan sampai jatuh baru seperti maksudnya banyak orang pun juga kayak di temen gue juga masih ada yang rokok. Masih ada yang rokok juga temen gue, tapi masih karena kasarnya adalah belum nyemplung jurang kan. Belum kena batu sandungan kayak ya kalau kayak lo gini kan akhirnya lo disadarkan Tuhan kayak ditampar langsung kayak berhenti ngerokok. Masih aja. Pas lagi kan, pas gue kayak gitu, gue tampar, gue berhenti rokok, ada corona. Udah selesai. Kayak gue diselamatin, men. Oh iya. Februari ya? Ya, jadi nyokap gue bilang, untung lu dikasih sakit berhenti ngerokok, ada corona kan. Digituin gue. Dan untungnya juga pas corona ini jadi WFH segala macam, lu punya waktu untuk beristirahat lebih baik dong dibanding lu bekerja. Betul. Gila, emang Tuhan sayang banget sama lu. Dan kapan lagi saat corona gini kan kita bisa nyelamatin dunia dengan ngapa-ngapain. Tidur aja udah menyelamatkan orang, aman. Tan, terakhir, berarti dengan kalau hidup seperti itu, dari lu sendiri, bagaimana lu memanage stresnya? Karena kita nggak bisa pungkiri setiap orang punya stres. Kalau gue satu sih, pertama lu harus kenali diri lu sendiri. Ini yang paling susah ya. Kenalin diri lu sendiri dan lu harus tahu bagaimana lu bisa berdamai sama diri lu sendiri. Jadi lu tahu betul, kalau gue stres, gue harus ngapain. Itu yang paling pertama. Kalau lu udah bisa lakukan itu, menurut gue sebagian besar stres lu bisa lu manage. Kalau itu nggak bisa, yang kedua lu perlu orang lain. Nah ini yang lebih gampang. Kenapa? Kan lo cukup bercerita, lo cukup punya orang yang bisa mendengarkan lo, good listener. Ya itu biasanya juga sudah bisa meningkatkan stres lo. Yang terakhir adalah lakukan hobi. Karena hobi itu kan biasanya bawa kita fun ya. Jadi ya itu yang terakhir lah, last resort menurut gue. Kalau bisa hobi lo traveling, gue traveling. Tapi jangan sekarang lagi corona ya. Yeah. Cuma maksudnya doing something lah ya. Jangan sampai kita freeze di satu tempat cuman itu doang. Apalagi kalau kita flashback tadi ke cerita lu di awal sampai no life segala macam, itu yang menjadi akar pertama kali untuk orang stres. Dan kalau gue kebetulan karena gue hobinya makan, lakukanlah itu ya. Gue melakukan juga bingung karena apa makanan yang gue suka semua dilarang, jadi kan gak enak gitu kan kalau sampai sakit. Jadi mencari hobi yang lain sekarang. Akhirnya mencari hobi yang lain. Oke. Tan, thank you udah datang, udah sharing-sharing. Gue sendiri juga jadi belajar banyak karena bagaimana how to manage, bagaimana dampak stres yang ternyata di anak muda bisa sefatal ini yang orang selama ini pikir dan teman-teman gue pikir kayak ya sepele lah cuman itu dong. Ternyata kita tidak bisa menyepelekan hal-hal yang kecil seperti itu ya. Sip, Tan, thank you sekali lagi udah datang. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kali. Ya, terima kasih Tan.